Tapi rakyat. Wes, dekat itu. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat anu Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemarin sore itu ada apa gempa. Tempat antum kena gempa? Alhamdulillah di kota relatif aman. Kerasa sih banter suaranya, apa namanya, goncangannya. Iya, kalau dari prediksi yang ada itu cukup mengkhawatirkan ya. Ternyata gempa yang kemarin itu sudah diprediksi 1 hari sebelumnya gitu. Terus ada prediksi tentang gempa kedua. Ya semoga saja sekedar prediksi tanpa harus terjadi lah ya. Ini Ustaz, saya mau tanya-tanya. Beberapa hari terakhir saya kan sakit lah ya. Jadi nggak terlalu banyak aktif di dunia online. Ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik dari teman-teman terkait dengan ngaji parenting itu. Ini permasalahan hampir seluruh orang tua pada hari ini, yaitu tentang anak-anak dan gadgetnya gitu. Jadi ada satu fenomena anak-anak itu lebih dekat dengan gadgetnya ketimbang dengan orang tuanya. Ini bagaimana sebenarnya cara menyikapinya? Dan memang ya mau tidak mau itu yang terjadi sekarang. Kan harus bijak menyikapinya. Piye, Gus? Orang tua juga lebih dekat dengan gadget daripada ke anaknya. Iya juga ya. Ternyata yang lebih dekat itu bukan anaknya. Jadi orang tua yang lebih dekat dengan gadget. Fenomena yang seimbang. Oh iya. Ya maksudnya kondisi yang terjadi sekarang kan orang kerja, kemudian kerjanya juga mulai berubah dari kerja offline kemudian menjadi kerja online. Kemudian kebiasaan generasi sekarang, generasi itu bukan anak-anak aja, seusia kita atau yang di bawah kita, rata-rata sekarang juga dunianya dunia gadget itu. Jadi ini bukan permasalahan anak sebenarnya, tapi ini fenomena yang memang sudah mengejala di sekarang. Nah, bedanya adalah kita orang-orang dewasa ini sudah punya tool, sudah punya pemahaman untuk memilah. Karena tidak punya tool itu, sehingga itu yang jadi masalah. Tidak punya filter, dan yang terjadi kadang juga orang tua. Beberapa saya temui mengeluhkan pasangannya yang lebih sibuk dengan HP, kemudian sudah tidak care lagi dengan pasangan. Jadi kadang HP ini masalah antara orang tua dan anak, kadang HP itu menjadi masalah antara suami dan istri. Nah ini kan real terjadi. Ya masalahnya bukan di HP-nya sebenarnya, karena itu fenomena yang sudah terjadi sekarang, tidak bisa dihindari. Pekerjaan, kemudian pendidikan anak sudah mulai berubah. Kesenangan anak, kalau dulu zaman kita main di sawah, sekarang sudah tidak ada itu. Ya mainannya itu sekarang. Jadi kalau misalnya ini dianggap sebagai ancaman, itu realita yang tidak bisa dihindari. Pasti akan terjadi, gelombang ini tidak bisa dihindari. Makanya ya orang tua yang perlu bijak menyikapinya. Artinya bukan pada gadgetnya sebenarnya ya, bukan pada gadgetnya, tapi lebih pada bagaimana anak itu atau siapapun itu dipersiapkan untuk tanda kutip ya berteman dengan gadget, atau bahasanya itu ya mau tidak mau itu hal yang pasti dihadapi, hal lumrah yang kesehariannya yang memang dekat dengan gadget. Ya enggak bijak juga kalau membatasi anak-anak dari dunia gadgetnya. Kalau dibatasi nanti dia akan cari di tempat lain. Jadi di teman-temannya itu realitanya begitu. Misalnya dibatasi akhirnya di tempatnya temannya, dan itu lebih tidak terkendali. Kalau dibiarkan di rumah, resikonya orang tua kewalahan. Jadi sebenarnya anak itu main di rumah atau di luar rumah ya tetap saja tidak terkendali. Jadi poinnya bukan dia main atau tidak main, tetapi dia punya kendali diri atau tidak. Nah, yang terlewatkan menghadapi fenomena ini adalah kita lupa untuk mempersiapkan itu. Ini realita yang akan terjadi. Tidak mungkin juga mau kita batasi kayak apapun, tidak mungkin. Yang paling mungkin itu dibangun kemampuan dirinya untuk mengendalikan diri. Ini sudah waktunya berhenti. Kapan waktunya ujian, kapan waktunya belajar, itu sudah komitmen dengan itu. Nah, persoalannya, ya anak itu dikenalkan tentang tanggung jawab, tentang waktu, gitu ya. Maka dulu kita zamannya kita itu kan sangat dikenalkan dengan waktu sholat. Sholat itu menjadi apa ya? Sekat-sekat waktu, gitu. Pembagian waktu.
itu kan salah satu tools filter yang seharusnya dikenalkan pada anak. Ya, jadi di sholat itu ada hal yang sangat menarik sebenarnya selain dengan pembiasaan sholat ya. Tapi kita sedang membiasakan manajemen waktu atas diri kita atau diri anak. Dia membiasakan anak sholat itu salah satu targetnya agar dia punya cara berpikir ketika ada sesuatu, dia sedang sibuk, sedang apapun, lalu sholat datang, dia harus punya kemampuan untuk break, untuk berhenti sejenak. Nah, kemampuan itu yang sebenarnya dibangun dari sejak kecil, yaitu kita disuruh sholat. Nanti kalau begitu sudah dewasa, break itu menjadi lebih besar lagi. Punya keinginan yang besar, dia harus break ketika harus kuliah, harus sekolah, kemudian harus menikah, harus bekerja. Jadi membuat diri mau berhenti itu pendidikan yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Al-Quran Sunnah dengan salat itu. Nah, nilai itu mungkin yang perlu disisipkan dengan anak pada saat kita mewajibkan mereka untuk salat. Nah, salat itu maksudnya ada sesi dalam kehidupannya yang harus berhenti sejenak. Nah, kalau itu sudah terbangun ya nanti dia main game, main apapun disuruh berhenti bisa. Nah, ini sudah berhenti, waktunya berhenti. Waktunya sholat, waktunya murajaah, waktunya belajar dan lain sebagainya. Jadi karena dia kemampuan karena sudah terinstal ya, sudah terprogram bahwa ada saatnya harus berhenti, ada saatnya teruskan gitu ya. Betul. Nah, itu yang sangat nampak dalam kewajiban-kewajiban yaumiyah itu sangat nampak. Membaca Al-Quran, kemudian wirid, zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore itu kalau kita lihat Al-Azkar Imam An-Nawawi misalnya, itu banyak sekali doa-doa pagi dan sore. Dibaca semua itu bisa habis waktu dari mulai subuh sampai terbit fajar. Terbit apa? Matahari. Nah, kalau misalnya itu betul-betul dilakukan, berarti sebenarnya ada sesi di mana kita melatih anak untuk duduk lama. Sekarang ini fenomena yang kelihatan itu selesai sholat tidak bisa duduk lama. Itu mungkin kita anggap sepele ya, tapi itu tidak sepele karena itu kebiasaan orang untuk duduk fokus pada spiritual, diem gitu. Itu tidak mudah kalau dia tidak punya kemampuan kendali diri. Ya latihannya diperbanyak aja, membaca hafalan dulu ya, hafalan doa-doa, lalu selesai sholat doa aja, suruh baca doa yang banyak. Itu latihan untuk menahan diri, punya keinginan ditahan dulu, punya kemauan dihentikan dulu. Sisi spiritualnya itu betul-betul diprioritaskan dibandingkan dengan hal yang lain. Saya kira itu sisi spiritual dalam ibadah yang manfaatnya banyak sebenarnya. Makanya nanti efeknya jadi berat, itu disuruh belajar lama tidak kuat, disuruh murojaah lama tidak kuat, tapi disuruh main game lama kuat. Jadi ya akhirnya yang terbentuknya itu gini, kalau main game itu mampu bertahan itu karena kesenangan ya, karena kesenangan. Sedangkan duduk lama dengan ibadah itu bukan soal kesenangan, tetapi soal keinginan, hajat. Dua sisi yang sangat berbeda. Artinya jadi nanti kalau anak itu duduk lama karena kesenangan, ya dia akan dominan dengan kesenangan itu untuk memutuskan, untuk memilih sesuatu. Dia tidak akan bisa sabar dengan sesuatu yang bermanfaat. Tidak akan bisa sabar dengan sesuatu yang sifatnya spiritual, baik untuk dirinya. Itu bukan lagi prioritas. Itu yang mungkin beda sangat mendasar antara duduk lama berzikir dan duduk lama nonton komputer atau nonton game. Sudut pandangnya berbeda. Yang satu itu tidak ada kesenangan sama sekali. Duduk zikir apa kesenangannya? Tidak ada. Iya, iya. Saya kira ini juga yang terjadi pada orang tua. Ya, kita juga demikian. Suruh duduk lama menahan diri juga berat. Iya, orang-orang dewasa juga saya perhatikan mengalami hal yang sama gitu. Gitu. Jadi saran saya, treatment yang paling sederhana, ritual yang sudah ada tadi, misalnya zikir pagi dan sore, itu dimaknai dengan sudut pandang yang semacam ini. Jadi dilatih untuk anak itu duduk pagi dan sore. Ya walaupun hanya 10 menit, 15 menit atau setengah jam. Jadi kalau sudah bisa baru setengah jam gitu. Terus zikir selesai sholat, itu duduk aja dulu, tahan diri. Pokoknya jangan kemana-mana, selesai sholat, ayo zikir dulu, baca. Itu untuk melatih. Perannya ayah, perannya bundanya, peran orang tua untuk mengawal itu di awal-awal ya, Ustaz ya.
Iya, enggak mungkin juga anak disuruh langsung baca sendiri. Kalau enggak mau akhirnya ya orang tua yang harus, ayo nak duduk dulu, baca dulu, ayo nak duduk dulu. Jadi jangan dibicarakan dulu gimana caranya dia melepas gamenya, itu nomor kedua. Karena yang jadi masalah itu dalam dirinya ada dua hal yang tidak klop tadi itu. Yang satu memutuskan dengan kesenangan, yaitu nonton itu kan kesenangan. Yang kedua dia belum punya skill, yaitu mampu bertahan dengan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi spiritual itu yang dibutuhkan. Tidak ada kesenangan di dalamnya, tapi mau bertahan itu skill yang tersendiri. Nah, seharusnya skill yang ini yang naik, sedangkan yang duduk dengan kesenangan itu tidak perlu dilatih ya, itu dengan secara alami kita akan naluri ya, basic instingnya ya. Pasti akan mencari, pasti akan bisa begitu. Oh, jadi kelihatan sekarang ya, kelihatan lah kurang lebih mengapa anak-anak itu kemudian bisa betah dengan gamenya dan sebagainya, karena memang belum terlatih itu ya. Tapi alhamdulillah saya punya anak ya, saya biarkan main game, tetap main game, kemudian dia berhenti. Wayanya berhenti ya berhenti, wayanya belajar, wayanya sholat ya tetap masjid, wayanya hafalan Quran ya tetap hafalan. Dan saya punya, berarti saya dari diskusi ini saya perhatikan beberapa anak-anak di masjid itu, mereka yang setelah sholat, setelah salam ya, assalamualaikum, lantas langsung kabur itu, dibandingkan dengan anak-anak yang kemudian duduk dulu, kemudian berdoa, itu karakter emosionalnya jauh berbeda. Kemampuan kendali dirinya menjadi berbeda. Saya perhatikan, saya kan beberapa anak-anak itu main bentengan ya, itu. Kadang kan kalau bentengan kan lari sana lari sini, otomatis emosinya semakin tinggi ya. Tapi ada beberapa anak itu ya enjoy saja, bukan perkara menang, bukan perkara kalah. Ini saya main ya main aja, yang penting main. Jadi santai. Tapi ada yang bisa sampai berantem itu, Ustaz. Dan itu memang kalau sholatnya bermasalah, apalagi kemudian setelah sholat baru assalamualaikum sudah kabur duluan. Ini ternyata perkara penting dalam pendidikan anak ya, tentang sholat dan ibadah itu ya, Masya Allah ya. Ya tentu ini bukan bermaksud melakukan simplifikasi ya, menyederhanakan itu bukan. Tapi ini tool yang bisa kita ambil ibrahnya dari perangkat yang telah disediakan oleh agama. Ada banyak manfaat di situ. Saya kira ini kebiasaan dulu kita di zaman kecil itu begitu. Disuruh duduk lama sama guru-guru ngaji kita, disuruh menghafalkan sekian banyak. Saya masih ingat sekali itu semua jejer gitu, berjajar gitu, duduk tidak boleh kemana-mana sebelum gilirannya. Jadi satu menyelesaikan, nanti giliran anak berikutnya. Bisa 10 orang, 15 orang gantian gitu, gurunya duduk, kamu dulu maju. Yang lain ya duduk aja ngulang-ngulang terus gitu. Jadi misalnya saya dapat giliran paling terakhir itu, saya bisa ngulang-ngulang berkali-kali bacaannya satu halaman itu. Dan diam di situ gitu. Suruh nunggu giliran. Saya kira itu Masya Allah ya, dulu orang-orang tua kita tidak pernah mendefinisikan dengan detail itu apa maksudnya, tetapi ternyata itu secara emosi bagus sekali. Ternyata itulah orang mau bertahan duduk. Saya kira dapati begitu. Kadang anak-anak juga begitu, disuruh ngaji gitu. Waktu gilirannya baru mau datang gitu. Kalau tidak gilirannya ya main dulu. Waktu gilirannya baru mau datang. Itu saya pikir agak sedikit berbeda dengan di zaman dulu. Kemampuan untuk duduk, menahan diri, memilah mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kebiasaan orang-orang tua dulu ya. Ini yang saya sebut di mana? Di iklan apa? Pesantren di kita. Ngaji parenting bulan Ramadan. Kita belajar dari orang-orang tua dulu itu karena memang ada yang luar biasa yang terlewatkan gitu. Itu kita anggap sederhana ya, tapi ternyata efeknya Masya Allah, dan itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan orang-orang saleh terdahulu. Iya, betul sekali. Misalkan salah satu hadis Rasulullah SAW ketika anak itu mulai makannya dari tengah, kemudian Rasulullah makan dari pinggir dulu. Ya, kesenangan ya, itu kan kesenangan anak, basic insting seseorang itu kan pengennya yang dapat di tengah langsung. Tapi kemudian Rasulullah ngajari dengan kesantunannya pelan-pelan dari tengah dan kita. Ya. Ternyata ada ibrahnya, ada hikmahnya kan. Jadi sebenarnya perkara gadget itu ya bukan perkara besar ya, asal kemudian kita bisa menyikapinya dengan sudut pandang yang bijak saja. Ya, kalau
persiapan dari awal itu tidak maksimal, ya ini bisa menjadi masalah besar tentunya, karena penyelesaiannya menjadi kompleks. Bukan sekedar bagaimana anak itu berhenti game, bukan hanya sekedar itu. Tetapi kalau kita lihat dari kisah-kisah yang tadi, cerita orang-orang terdahulu, kemudian pembiasaan dalam doa pagi dan sore, ini bukan soal senang game kemudian harus berhenti, tetapi ini tentang personal. Nah, nanti akan nampak di hal-hal yang lain, mungkin gamenya berhenti, tetapi cara bersikap dia ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi konflik, itu jadi cerminannya kurang lebih tidak jauh berbeda. Saya cenderung melihatnya begini, anak tidak bisa lepas dari game itu, berarti ada proses yang belum selesai dalam dirinya. Nah, yang perlu dicermati hanya itu. Ada proses yang belum selesai dan harus segera dipenuhi. Nah, menyelesaikan ini, maka nanti dengan sendirinya persoalan game itu akan selesai. Ini persoalan tentang cara berpikir anak, membangun kemandirian, membangun emosi yang kendali diri yang baik. Itu yang jadi persoalan. Jadi kalau sudah terlanjur misalkan anak ya kalau bahasa kita kecanduan gitu. Atau gini Ustadz, ada pertanyaan menarik ini ya. Dan ini fenomena. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita terlindung dari ini. Orang tua itu mensimplifikasi, mempermudah proses pengasuhan itu dengan handphone. Jadi saya ada kasus itu, sang anak ini sampai tidak berkembang kemampuan bicaranya. Bahkan otaknya tidak bisa berkembang dengan normal. Karena sejak umur 2 bulan itu sudah dikasih handphone. Ditinggal orang ketuanya kerja, disitipkan dengan pengasuhnya. Pengasuhnya memudahkan dengan handphone. Dengar musik, apa, ternyata efeknya begitu. Atau kemudian pada beberapa kasus itu ada yang karena orang tuanya bekerja, ya anak dengan era pandemi ini banyak di rumah, akhirnya tidak kontrol, 1 tahun pegangannya handphone, ya akhirnya sekarang kesulitan untuk lepas dari gadgetnya. Lalu baru kemudian orang tuanya bertanya, bagaimana caranya ya Ustadz, anak saya begini. Ya, kalau sudah seperti itu, ini problem yang harus diselesaikan secara bertahap ya. Ya menghentikan mungkin bisa lah, cuman perlu effort lebih ya, usaha yang lebih dari orang tua untuk menyelesaikannya dengan terapi-terapi anti kecanduan. Terapi-terapi kecanduan mungkin saja. Kalau saya menempatkannya itu hal kedua ya, yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena yang harus dibangun ya tentang kemandirian, pertumbuhan cara berpikirnya, pertumbuhan emosinya, kemampuan untuk mengendalikan diri itu hal yang krusial dalam segala hal nanti efeknya. Jadi game itu hanya salah satu indikasi. Ayah, ibu nanti sama-sama mulai belajar menghafalkan doa-doa pagi dan petang, satu. Yang kedua doa dan zikir selesai sholat. Jadi anak biasakan berhenti selesai sholat sekitar 10 menit untuk berzikir. Itu aja dulu. Nanti setelah itu mulai ditata. Setiap kali mau tidur itu harus wudhu, harus berdoa dulu. Itu proses pengendalian diri semua. Sudah ngantuk berat tapi masih mau wudhu dulu, masih mau mengucapkan lafal-lafal doa. Itu kemampuan kendali diri. Kalau kendali dirinya enggak kuat, ya ngantuk langsung tidur aja gitu. Jadi ini bisa sebenarnya digunakan untuk melatih membaca sebenarnya anak ini dalam situasi seperti apa. Coba itu tips sederhana ya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melakukannya. Hafalkan doa pagi dan sore. Kemudian pagi ajak baca, sore ajak baca. Ya, biarkan dulu, tahan dulu, suruh duduk. Kemudian selesai salat, ajak doa bersama. Ini sekali lagi letakkan dulu tema tentang fikih, apa hukumnya zikir pagi dan sore, apa zikir selesai salat bersama, itu letakkan dulu saja. Kita hanya ingin melatih, menumbuhkan anak untuk mau mengendalikan dirinya zikir selesai salat. Oke, bisa dipahami sekarang. Artinya ya sebenarnya gadget itu kalau mau dibedah bukan pada gadgetnya saja, tapi lebih pada kesiapan diri orang itu, anak tersebut, bagaimana kemudian apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Ya. Oke teman-teman semua, kalau dari kajian-kajian parenting yang kita bahas berdua melalui podcast ringan ini, saya berharap dan Ustaz Ali juga berharap bahwa teman-teman semua, para ayah, para bunda bisa belajar banyak lah dari hal-hal seperti itu. Ya, masih banyak hal-hal yang bisa kita gali di Ngaji Parenting bersama Ustaz Muhammad Latif Kalyani. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya tentang bahasan yang berbeda lagi.
Salam untuk keluarga Ustaz Latif di rumah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.